Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai PHP ya, mengenai PHP dasar. Nah, untuk persiapannya kita harus membuat suatu folder di dalam SAM sebagai tempat latihan kita. Jadi kita bisa masuk ke PHP-nya, ke SAM-nya di C ya, di C itu masuk ke SAM. Selanjutnya ada htdoc ya, htdoc. Nah, di sini akan kita lembar kerja kita, folder latihan kita gitu. Di sini kita buat folder ya, namanya misalkan PHP Arum ya gitu, PHP Arum, di enter saja. Udah dibuat foldernya. Nah, setelah kita membuat folder latihan kita, nah, langkah pertama adalah kita jalankan dulu SAM control panelnya ya. Di sini ketikkan saja SAM gitu, control panel. Selanjutnya di start yang dua, Apache dan MySQL-nya ya. Start. Kalau sudah jangan di close, di minimize saja ya gitu, di minimize saja. Nah, kita coba buka nama folder yang kita buat. Caranya gini, localhost tadi apa, PHP ya, PHP Arum gitu, PHP Arum. Nah, ini adalah foldernya ya, tapi di sini masih kosong, belum ada apa-apa ya, karena kita belum melakukan apapun gitu ya. Nah, ini jangan di close, sudah aja biarin seperti ini. Kita masuk ke Sublime tag-nya ya. Di sini kita kita simpan dulu aja, simpan. Terus di tadi C SAM htdoc, terus namanya adalah PHP Arum ya, PHP Arum. Di sini namanya adalah sintak dasar titik PHP ya. Kalau sebelumnya titik HTML, kalau sekarang namanya adalah titik PHP, sintak dasar titik PHP ya gitu. Save, simpan ya. Nah, kalau kemarin kan sintak HTML kayak gini sintak dasarnya ya, ini adalah sintak dasar HTML ya gitu. Kalau PHP cukup dengan kayak gini. Nah, PHP, nah ini adalah sintak dasarnya. Terus di sini isinya gitu, mau apa isinya gitu ya. Contoh ya, kalau di PHP itu kita ingin mencetak teks ataupun apa isinya, kita nggak bisa sembarang isi kayak gini ya. Kita save. Kalau misalkan kita reload di sini, tentunya ada dong nih sintak dasar PHP ya. Kita klik tuh, dia nggak bisa gitu ya. Berbeda dengan HTML. Kalau HTML dia bisa, kita mengetikkan apapun di sini, kita ketikkan di sini, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau PHP enggak, dia ada sintak khusus. Contoh, kita ingin mencetak suatu tulisan atau teks ya. Kalau teks itu biasanya disebut dengan string gitu. Misalkan kayak ini, echo. Nah, echo itu dia untuk mencetak apa yang akan ditampilkan, apa yang akan dicetak ke dalam layar, ke dalam browser. Misalkan echo, nah, nama saya Yusuf gitu ya, nama saya Yusuf. Ketika saya reload, nah tuh nama saya Yusuf gitu ya. Nah, ini dia tipenya adalah string ya. String itu adalah suatu kata atau kalimat ya, atau rangkaian dari beberapa karakter. Kalau karakter itu kan cuma A, B, C, D, cuma satu. Kalau string itu banyak, rangkaian dari beberapa karakter gitu. Dia harus diapit dengan tanda kutip 2 ini gitu ya, harus diapit oleh kutip
2. Kita juga bisa mencetak misalkan kayak gini. Kita juga bisa mencetak misalkan apa ya? Integer itu 1, 2, 3 integer. Nah, ini adalah namanya bilangan integer, tipe data integer. Kalau ini adalah dia string gitu ya. Simpelnya gini, integer itu adalah suatu bilangan yang bisa dijumlahkan. Contoh, bisa ditambah, bisa dibagi, bisa dikali. Kalau isinya adalah integer, dia tidak harus menggunakan string ini ya. Tidak harus menggunakan kutip 2. Dia bisa tuh 1, 2, 3. Tetapi kalau kita pakai kutip 2, ininya pakai kutip 2, berbeda lagi. Ini dia tipenya bukan integer lagi, tapi tipenya dia adalah string ya. Kalau pakai kutip 2 tuh warnanya juga udah beda kan, dia menandakan adalah dia string gitu. Kalau kita ingin memposisikan 1, 2, 3 ini sebagai integer, maka jangan pakai kutip 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencetak bilangan boolean gitu ya. Bisa mencetak bilangan boolean. Boolean itu adalah true dan false, ada 2, 1 dan 0 ya. Echo misalkan true. True itu adalah benar ya. True itu dia adalah benar. Dia akan mencetak 1 gitu, angka 1. Karena 1 sama dengan true gitu. Maka kalau misalkan saya reload di sini 1, 2, 3, 1 gitu ya. Tetapi kalau saya di sini cetak false, false itu adalah salah, dia akan menghasilkan angka 0 atau 0, tidak dicetak sama sekali. Contoh ini kan 1, tadi kan isinya false, klik tuh hilang ya, karena dia nilainya salah, false gitu. Nah, ini terus ada yang dinamakan dengan komentar ya. Komentar itu dia simbolnya adalah slashnya harus 2. Nah, komentar ini apapun yang dikasih komentar maka dia tidak akan dibaca oleh komputer ya. Jadi nama saya Yusuf, jadi ini tuh dia nggak akan dibaca oleh komputer. Maka kalau misalkan saya reload tuh, dia yang mencetak 1, 2, 3 ya. Biasanya komentar ini dia untuk mengomentari kayak gini, untuk mengingat echo, untuk mencetak atau menampilkan ke halaman browser gitu ya gitu. Terus ini juga bisa nih 1, 2, 3 adalah integer gitu. Jadi dikasih note, buat note juga bisa gitu ya. Nah, ada juga komentar itu, ini kan untuk 1 baris, berlaku hanya untuk 1 baris ya. Itu tuh ya. Ininya saya buat true dulu biar kelihatan. True. Ini hanya untuk 1 baris, tapi ada komentar untuk beberapa baris. Contoh kayak gini. Dia simbolnya adalah slash, bintang, mati semua kan. Kita harus tutup. Mau sampai mana kita memberi komentar, sampai sini. Misalkan gini, bintang, slash. Tuh. Jadi yang mati, yang tidak akan dibaca komputer adalah echo nama saya Yusuf dan echo 1, 2, 3. Yang dibaca adalah echo true saja gitu. Ketika saya tekan Ctrl S, saya reload, ini kan normal. Tuh, yang kebaca cuma 1. Paham ya? Nah, coba itu dulu dipraktekkan terlebih dahulu, dicatat di teks editornya.